Ya Habibi ya Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu anni wa ankum ajma'in. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam bulan yang mulia. Dan alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melaksanakan salat sunat hajat. Sunat hajat mana apabila kita ada hajat dalam kehidupan ini, wabil khusus hajat yang besar, hajat yang menuntut akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan salat hajat. Mestinya salat hajat ini sadar malam. Tapi ketika ada sebuah hajat yang besar, hajat yang khusus, maka kita dianjurkan untuk melakukannya bersama-sama antar berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan salat hajat tadi, hajat kita terletakkan di dalam lapang Allah. Baik itu hajat dunia, lebih lagi hajat akhirat. Kita doakan hajat saudara kita, hajat saudara Nabi dan saudara Haji saudari Hajimah, yang insya Allah mereka berdua besok akan berangkat menuju Makkah dan Madinatul Munawwarah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita ini kepada taat dimudahkan oleh Allah untuk dapat melaksanakan haji dan melaksanakan ibadah umrah. Malam yang paling penting dalam hidupnya adalah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat dari orang ini dia untuk sebagian baru berdoa. Tapi juga jangan dulu pada yang itu kan masing-masing disuruh beda tergantung dia, imam dia maghrib, imam dia bisa, atau tergantung tersebut, atau tergantung dia zuhur. Baca Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah, supaya kada keingatan, supaya kada kaluputan, supaya kada ketinggalan dibaca di waktu sujud terakhir sebenarnya itu ada bacaan dari itu. Dikurung makan di dalam sebagian fardu kita tuh sujud terakhir kita baca subhanallah ta'ala wa bihamdihi berapa kali untuk itu baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Tambahin ini Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan sasona ya tambahin. Kalau salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa la tanqadhukum min hadhihi at-tawfiq wa tuballighuna huquqa al-jannati wa ziyarata qabrihi wa ati tasbih siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu anak perpanjang. Kalau paling hadapnya ya Allah mudahkan dulu untuk dapat berziarah ke Makkah dan ke Madinah.
berkat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi guru mengingatkan sebagai tahadus nikmat, tugas kita sebagai seorang hamba itu hanya berizin kepada Tuhan. Abdikan diri kita kepada Allah, gunakan tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah dan minta kepada Allah. Nah, jangan minta saja, mengabdikannya. Iya anak dulu hanya wa iya kanas kain. Ngabdi dulu hanya minta, jangan minta dulu hanya ngabdi. Nah, jadi harus berimbang antara syariah dan tarekat. Berimbang keduanya ini dan berimbang pula tentang harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama atur, nama-nama urusi lawan kita. Dan jangan kita berkeinginan, tapi manutlah dengan keinginan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku sekalian, apabila janji Allah sudah Allah tetapkan, insan mudabbir wallah muqaddir, manusia pandai merencana, tapi Tuhan yang mentakdirkan itu semua. Apa yang ditakdirkan Allah kalau kita tidak akan berubah, tetapi harus dibarengi dengan usaha dari ikhtiar. Apa usaha kita? Apa ikhtiar kita? Usaha ikhtiar kita berdoa. Usaha ikhtiar kita adalah mengabdi kepada Allah dan berdoa. Sekali lagi, perkara beribadah kata nasuki, imma itu bahaji atau umrah, itu adalah undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini tamu raja maharaja, maka insya Allah dalam perjalanannya pun dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya beribadah, niatnya memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sampai di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita memenuhi, ya Allah, labbaik, labbaik. Kami penuhi akan seruanmu ya Allah, kami penuhi akan undanganmu ya Allah, atas pertolonganmu juga. Maka disitulah nampaknya kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika kita berada imma di Madinatul Munawwarah ataupun di Makkahul Mukarramah, ini tempat yang mulia, tempat yang dikhususkan oleh Allah untuk meraih keberkahan. Maka ketika kita sampai ke Madinatul Munawwarah atau kita lebih dahulu sampai di Makkahul Mukarramah, terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Jasad kita yang hina ini, tubuh kita yang kotor ini, perilaku kita yang penuh dosa ini, menghadap kepada Allah, memenuhi undangan Allah. Begitu cinta dan sayangnya Allah kepada kita, Allah akan merontokkan dosa dan kesalahan kita di tanah yang mulia, di tanah yang penuh berkah ini. Maka tidak ada ucapan yang mesti diucapkan seorang hamba ketika jasadnya yang hina ini menginjakkan kakinya di tanah haram, di tanah mulia, di tanah Madinatul Munawwarah, selain pada bersyukur kepada Allah. Usahakan teteskan air mata Anda ketika Anda sampai di tempat mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan umrah adalah sebuah ibadah untuk bertakarrub diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan merenungkan bahwasanya kita hidup di dunia ini, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah tidak lain untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Ketika kita berada di sana, tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi pangkat dan jabatan, tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Maka ritual ibadah haji dan ibadah umrah itu menunjukkan kesamarataan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari mandi ihram, kemudian melakukan pemasangan kain ihram, dan mulai mengambil miqat, berniat sekaligus memasang kain ihram. Apa yang terjadi di sana? Itu menunjukkan bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan hidup tersebut nantinya para mutawif, para pembimbing haji atau pembimbing umrah akan memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita dalam perjalanan sampai melaksanakan ibadah itu tersebut. Camkan di dalam hati kita, minta kepada Allah agar dimudahkan kita untuk berziarah ke Makkah dan ke Madinah. Apabila kita lebih dahulu sampai di Madinah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Maka taruhlah tas Anda, taruhlah bawaan Anda di tempat yang disediakan untuk peristirahatan Anda. Maka Anda jangan berbaring terlebih dahulu di tempat pembaringan yang disediakan di Madinah Munawwarah. Turunlah Anda menuju tempat mulia, menuju tempat makamnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepaslah daripada sandal Anda. Kenapa bisa demikian? Tanah Madinah, wabil khusus di sekitaran Masjid Nabawi, wabil khusus di dalam Masjid Nabawi, dan di Baqi Al-Wardah, ini adalah langkah-langkah kaki mulia itu menginjakkan kakinya di sana. Makanya Imam Malik mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena aku dijadikan menjadi orang yang berada di atas tanah yang sebaik-baik tanah. Aku dijadikan di atas bumi yang sebaik-baik bumi, yang mana di atas bumi ini, dalam perut bumi ini, benua ini telah dimakamkan jasad yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakini setiap langkah kita yang kita ijahkan di atas buminya, tanahnya Madinatul Munawwarah itu adalah keberkahan. Maka kalau kita bersandar di situ, berarti kita kadang-kadang dapat barakah talapak batisnya baginda Nabi Muhammad, talapak batisnya para sahabat-sahabat Rasulullah, talapak batisnya para orang-orang sahabatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pacul sandal Anda, tinggalkan telapak alas kaki Anda, ambillah asal keberkahan dari para orang-orang terdahulu. Semoga langkah kehidupan kita setelah kembali ke tanah air lebih lagi dibaguskan oleh Allah, diarahkan oleh Allah kepada langkah-langkah yang baik, tujuan-tujuan yang baik di dalam kehidupan. Ketika kita memasuki Makkahul Mukarramah, ini disebut tanah haram. Nama orang di sini berapapun banyak dosanya, Allah akan ampuni karena kemuliaan tanah haram, karena kemuliaan Masjidil Haram, karena di dalamnya terdapat satu bangunan yang disebut Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Maka ketika Anda memandang akan Ka'bah, rumahnya Allah, ucapkan di dalam hati Anda, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, rahmati
Ya Allah, rahmati mataku. Ya Allah, rahmati telingaku. Ya Allah, rahmati mulutku. Ya Allah, rahmati dua tanganku. Ya Allah, rahmati dua kakiku. Ya Allah, rahmati kemaluanku. Ya Allah, rahmati perutku. Ya Allah, isikan dadaku dengan cahaya. Ketika kita memandang rumah Allah yang disebut Baitullah sebagai rumahnya Allah, ini adalah sebuah ritual ibadah kita melakukan keliling sebanyak 7 kali. Maka setiap orang yang datang ke Makkahul Mukarramah dari negeri manapun, dari negeri manapun, dari negeri benua manapun, kita dianjurkan untuk melakukan tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf selamat datang, lalu disebut tawaf qudum. Tanda syukur kita, jasad kita yang kotor ini ditakdirkan Allah datang ke tempat mulia ini. Nah, ketika kita melakukan tawaf itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Belum lagi kita melakukan sebuah ibadah yang disebut umrah, tapi kita sudah melakukan ritual tawaf ini tersebut. Agar apa? Kenapa harus 7 kali kita mengelilingi Ka'bah? Tidak 9 kali, tidak 5 kali. Karena yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita nantinya di akhirat itu adalah 7 anggota kita ini. Pertama 2 mata kita, kemudian mulut kita, 2 telinga kita, 2 tangan kita, 2 mata kita, 2 kaki kita, 1 perut kita, 1 kemaluan kita. Yang 7 anggota ini penuh dengan dosa. Yang 7 anggota ini akan mempertanggungjawabkan nantinya di akhirat di sisi Allah akan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Semoga dengan melakukan tawaf 7 kali putaran, segala dosa dan kesalahan yang ada di 7 anggota tubuh kita ini dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika melakukan tawaf itu tersebut, timbullah di dalam benak dan keyakinan kita yang bersifat kuasa itu hanya Allah, yang bersifat berkehendak itu hanya Allah, yang bersifat tahu itu hanya Allah, yang bersifat hidup itu hanya Allah, yang bersifat melihat itu hanya Allah, yang bersifat mendengar itu hanya Allah, yang bersifat berkalam itu hanya Allah. Maka 7 sifat mahani itu jelas nampak di dalam ritual tawaf 7 kali. Kemudian ketika kita melakukan sa'i di dalam ritual ibadah umrah dan haji, sa'i ini berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan sepenuhnya segala urusannya kepada Allah. Ketika dari Safa menuju Marwah, dia berlari-lari kecil, dia berjalan dengan cepat. Apa maksud dan tujuannya ini? Yang berkuasa itu hanya Allah. Allah bersifat ma'nawiyah, bersifat qadirun, Allah bersifat muridun, Allah bersifat alimun, Allah bersifat hayyun, Allah bersifat sami'un, Allah bersifat basirun, Allah bersifat mutakallimun. Ketika ritual daripada ibadah sa'i itu tersebut, itu adalah nampak sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar di diri kita. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah seseorang itu bisa bertahallul, bisa mencukur akan sebahagian rambutnya. Dia sudah halal apabila seseorang sudah melakukan 3 daripada penyelenggaraan ibadah ini tersebut. Yang pertama tadi tawaf, yang kedua adalah sa'i. Ini menunjukkan bahwasanya semua ibadah haji dan umrah tidak ada satu bacaan pun yang wajib dibaca ketika melakukan ibadah itu tersebut. Semuanya bentuknya adalah perilaku perbuatan dan niat yang kuat
hanya semata menuntut ridha Allah. Maka disebut al-hajjul mabrur laisa lahu bihi jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur, umrah yang mabrur, tidak ada ganjaran di sisi Allah terkecuali surga. Kenapa? Karena ritual perbuatan tubuh ini semuanya tidak ada yang diharapkan terkecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan hidup kita, memudahkan segala urusan kita, memudahkan langkah kita untuk dapat melakukan ibadah haji, dapat melakukan ibadah umrah. Semoga Allah terima amal ibadah kita secara taat. Amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta rela. Ampun maaf zahir batin dunia akhirat. Musikum nafsi wa nafsi bi taqwa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung